Bab 1201, Kuil Hukum Suci. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Energi jahat di sekelilingnya menggali ke dalam tubuh Yue Zong, mencoba untuk menghisapnya hingga kering juga. Namun, semua itu berhasil disingkirkan oleh Golden Battle Armor yang dikenakannya. Setelah mencapai puncak alam tipe 9, kekuatan dan indera tempur Yue Zong telah meningkat pesat, mencapai level dewa sejati. Sebagai makhluk yang tak terkalahkan dan sempurna, seorang ahli dewa sejati dapat menggunakan jumlah kekuatan yang sama untuk mengalahkan dewa sejati setengah langkah. Salah satu alasan utamanya adalah indera tempur tipe dewa, yang memungkinkan pembangkit tenaga listrik untuk memberikan respons yang paling akurat. Meskipun indera tempur Yue Zong belum mencapai level seorang ahli dewa sejati, ia sudah dapat melihat bahwa sungai darah emas tidak dapat menembus Golden Battle Armor miliknya. Darah itu adalah darah dewa sejati. Aku dapat menggunakan kekuatan di dalam untuk mengembangkan kemampuan manipulasi darahku. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengeksekusi teknik tersebut, dan pancaran darah keluar, memasuki sungai. Seketika, sungai bergetar, dan gelombang niat jahat meledak, segera menghancurkan pancaran darah. Sungai darah emas yang panjang telah terbentuk melalui dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi eksistensi yang aneh. Kekuatannya bahkan di atas beberapa ahli dewa sejati, namun, ia tidak memiliki jiwa dewa sejati yang tidak dapat dihancurkan, atau indera tempur yang sempurna, dan tidak memahami hukum atau prinsip dengan sempurna. Itulah sebabnya ia tidak dapat memusnahkan para ahli di atas dalam satu gerakan. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang mudah diserap oleh Yue Zong. Sepertinya manipulasi darah masih jauh. Namun, dengan darah sebanyak ini, itu benar-benar harta karun. Aku dapat menggunakan apiku untuk memurnikannya, dan mengambil kekuatan yang paling murni. Dengan sebuah pikiran, indera tempurnya yang mendekati dewa sejati segera memberinya solusi. Fisik dewa iblis dan indera tempur yang hampir sempurna hanyalah beberapa dari anugerah menjadi seorang oracle, yang dapat dengan mudah menimbulkan rasa takut pada para ahli dari 800 dunia. Seorang oracle dengan jejak dewa iblis akan menghadapi permusuhan dan kebencian dari berbagai ahli, harus menghadapi serangan mereka, upaya untuk melahap mereka, dan sulit untuk tumbuh dan dewasa. Namun, jika seseorang mampu melampaui semua ini, maka oracle akan menjadi eksistensi yang menantang surga. Karena itu, semua ahli dari berbagai ras ingin menyerang Yue Zong saat mereka mengetahuinya. Yue Zong menjadi tenang dan meraih segenggam darah, dan mulai membakarnya. Dalam prosesnya, untaian kemauan dan energi berbahaya di dalamnya dibakar, membentuk energi ilahi putih bersih, memasuki tubuhnya. Metode pemurnian energi dewa sejati seperti itu tercetak dalam kesadaran Yue Zong, semacam metode berharga yang tidak semua orang tahu. Setelah menyerap darah sebanyak itu, sejumlah kapak dan pedang emas terbentuk di dalam darah, menebas Yue Zong. Yue Zong duduk di dalam sungai darah emas, membiarkan serangan-serangan itu menghantam baju zirahnya, tanpa melukainya sedikit pun. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk melatih fisiknya, membuatnya menjadi lebih kuat. Tidak peduli apapun bentuk sungai itu, ia tidak dapat merobek baju zirah Yue Zong. Sejumlah mayat tipe 9 juga berenang keluar, melancarkan serangan ke Yue Zong, tetapi tidak berhasil. Baju zirah pertempuran emas benar-benar salah satu harta pertahanan terkuat. Untuk menerobosnya, dibutuhkan dewa sejati untuk bertindak, atau harta karun dengan mutu yang sama. Tepat pada saat ini, ada niat yang tak terduga yang terpancar. Manusia Sue Agung bersedia bergabung denganmu, dan memusnahkan ras-ras terkutuk itu. Tolong berhenti menghancurkan tubuhku. Mereka adalah musuh bersama kita, mari bekerja sama untuk melenyapkan mereka. Ketika Yue Zong mendengar kata-kata itu, dia berhenti memurnikan sungai, lagi pula, dia memiliki niat membunuh yang sama terhadap ras asing terkutuk itu. Yue Zong menjawab, serahkan semua teratai darah dewa padamu. Aku akan bekerja sama denganmu untuk memusnahkan sampah itu. Kehendak di dalam sungai itu menjawab dengan cepat, baiklah. Keberadaan aneh Suemen yang terbentuk dari saripati darah dewa sejati ini tidak kekurangan kekuatan. Lagi pula, tubuhnya adalah darah dewa sejati, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Teratai darah dewa adalah barang yang tidak bisa dia gunakan, jadi, dia tidak ragu untuk memberikannya kepada Yue Zong. Tak lama kemudian, ada setumpuk teratai darah dewa di depan Yue Zong. Dia tidak ragu-ragu, menyapu semuanya ke dalam cincin semestanya,
dan pada saat yang sama, dia mengambil segenggam untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat dia menelannya, semuanya berubah menjadi kekuatan ilahi yang kuat dan menyejukkan, menyehatkan tubuh dan jiwanya, memperkuatnya sekali lagi. Dalam kegembiraannya, dia terus memakan tangkai lainnya. Namun, kali ini, efeknya tidak terlalu terasa, dia hanya bisa merasakan sensasi dingin, tetapi kekuatannya tidak banyak berubah. Yue Zong melihat tumpukan teratai darah dewa dan mendesah, sayang sekali, barang-barang ini semakin tidak efektif untukku. Menjelang tahap evolusi selanjutnya, sumber daya berharga ini akan semakin tidak efektif jika semakin sering digunakan. Karena itu, jejak Dewa Iblis Yue Zong sangat berharga. Selama Yue Zong menyerap cukup banyak kekuatan hidup, dia bisa menembus hambatan tanpa masalah. Bakat yang menantang surga seperti itu tentu saja menjadi sasaran kecemburuan dan kedengkian. Yue Zong berpikir sejenak sebelum bertanya, "Sue Men, jika aku membantumu menyingkirkan orang-orang itu, apakah kamu bisa membuka pintu masuk ke level 5 untukku?" Sue Men bertanya, "Apa itu? Apakah ini?" Saat dia berbicara, ada cahaya terang, dan pintu putih bersih terbuka dari udara tipis. Terbuka, benar-benar terbuka, maju. Petik 2. Melihat gerbang terbuka, setiap pembangkit tenaga listrik terkejut, sebelum langsung menyerbu ke pintu masuk dengan gembira. Tidak ada yang mau tinggal di belakang dan terlibat dengan sungai. Yue Zong juga terkejut, sebelum siluetnya berkedip dan melesat keluar dari sungai darah emas, memasuki ruang. Mereka semua pergi, sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Setidaknya, aku berhasil menyaring sejumlah yang layak di sini. Itu seharusnya cukup. Melihat semua orang menghilang, suara dari sungai bergema dengan sungguh-sungguh. Saat Yue Zong memasuki level kelima, dia melihat banyak prisma kristal mengambang, masing-masing diukir dengan hukum dan teknik rahasia. Di depan sebuah prisma, Jeffrey meletakkan satu tangan di atasnya, sambil bergumam dalam keadaan tidak sadar, jadi seperti itu. Prinsip sutra masih bisa berkembang. Tidak dapat dipercaya, aku benar-benar seekor katak di dalam sumur, tidak heran aku tidak bisa menembus ke tahap dewa sejati. Selain Jeffrey, banyak ahli lain juga dengan panik mencari prisma kristal untuk mereka sendiri, menyerap pengetahuan dengan rakus, setiap orang dari mereka dalam keadaan tidak sadar saat tubuh mereka memancarkan fluktuasi yang kuat. Yue Zong melihat mereka yang asyik dalam pemahaman dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Jika dia mengambil kesempatan untuk bertindak sekarang, dia pasti bisa melenyapkan banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9. Namun, saat niat membunuhnya melonjak, ada pesan di benaknya, ini adalah kuil hukum suci, tidak ada yang boleh membunuh di sini, pelanggar akan dibasmi. Yue Zong menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat pergi ke depan pilar kristal berbasis api, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat tangannya menyentuh pilar kristal, dia merasakan aliran wawasan tentang api yang langsung menyerbu kesadarannya, meningkatkan pemahamannya tentang hal itu. Saat dia menyerap pengetahuan itu, dia segera memiliki ekspresi seperti kesurupan yang sama, jadi begitulah, aku benar-benar tidak tahu tentang dao api. Inilah inti sebenarnya dari semuanya. Sementara semua orang memahami hukum, energi atmosfer murni merasuki area tersebut, memasuki semua orang, memperkuat mereka terus-menerus. Pada saat yang sama, ada jam aneh yang muncul di dalam kuil suci ini, jarum waktu terus bergerak. Selesai, aku telah memahami inti dari dao api, sekarang aku dapat memurnikan jejak jiwa terkutuk dari dewa sejati itu. Setelah waktu yang lama, yang tidak seorang pun tahu berapa lama mereka telah berkultivasi, Yue Zong tiba-tiba membuka matanya, dan dia mengulurkan tangan ke dalam kesadarannya, membekukan avatar yang diselimuti api. Jejak jiwa yang tidak dapat dihancurkan yang terkurung dalam kesadarannya juga menampakkan dirinya. Jejak jiwa itu menatap Yue Zong dan benar-benar terkejut, tergagap. Tipe puncak 9, bagaimana kau berevolusi begitu cepat? Bagaimana kau menjadi pembangkit tenaga listrik tipe puncak 9? Bagaimana kau bisa begitu cepat? Kau akan menjadi batu loncatanku. Mata Yue Zong menyipit dingin, dan dia segera mengulurkan telapak tangan berapi-api ke arah jejak jiwa dewa sejati, mencengkeramnya dengan ganas. Saat api menari-nari, jejak jiwa itu mulai terbakar abis di tengah jeritan setelah berhadapan dengan jejak jiwa itu. Kekuatan jiwa yang besar dan murni langsung diserap oleh Yue Zong, akhirnya memungkinkannya untuk menerobos sekali lagi. Pemahamannya tentang alam jiwa yang tidak bisa dihancurkan meningkat, dan dia akhirnya mencapai alam dewa sejati setengah langkah.
Ketika dia melangkah ke alam itu, sejumlah besar energi mengalir deras ke dalam tubuhnya dengan panik, seolah-olah pusaran air besar terbentuk, mendorong kekuatannya semakin tinggi dan tinggi. Waktu di kuil suci hukum telah berakhir, pintu masuk ke tingkat 6 sekarang terbuka. Pada saat ini, sebuah suara bergema di benak semua orang, dan pilar kristal tidak lagi memberikan wawasan apapun tentang hukum. Sebuah pintu spasial putih bersih terbuka, muncul di udara tipis. Mata Yue Zong terbuka lebar, dan dia segera menyerbu melalui pintu masuk. Para ahli lainnya mulai membuka mata mereka juga, tubuh mereka terbang menuju pintu masuk ke tingkat 6. Setelah kilatan cahaya terang, Yue Zong muncul di aula putih yang megah. Lampu terus menyala, saat banyak ahli tipe 9 juga muncul, melihat sekeliling dengan waspada. Bunuh sang peramal. Saat Jeffery muncul di aula, dia meraung marah, melambaikan tangannya untuk mengirimkan banyak sutra iblis hitam ke arah Yue Zong. Kali ini, kekuatan sutranya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ada suara berdesing dari kereta emas, yang diarahkan tepat ke Yue Zong, berniat untuk menghantamnya dengan ganas. Hantu belalang merah setinggi 60 meter membuka mulutnya yang besar, menembakkan sinar merah ke arah Yue Zong. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli telah menyalurkan serangan mereka ke arah Yue Zong. Mencari kematian, ada niat membunuh di matanya, saat sayap cahaya suci mengepak, dan dia melesat ke arah Jeffery dalam sekejap, tinjunya meninju iblis tanpa ampun. Kepompong setan hitam, wajah Jeffery berubah, dan tubuhnya mulai pecah menjadi garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi kepompong besar. Kepompong setan hitam adalah teknik terkuat Jeffery dan dapat menahan semua jenis serangan, bahkan jika 5 dewa sejati setengah. Langkah mengelilinginya, dia bisa bertahan selama beberapa menit. Telapak tangan Yue Zong menghantam kepompong setan hitam yang besar, saat api berkobar di sekelilingnya, membakar dan langsung menyerang Jeffery. Dengan ledakan keras, tubuh Jeffery meledak menjadi beberapa bagian, darahnya menyemprot kemana-mana, sementara bagian-bagian tubuhnya dibakar oleh api Dewa Iblis Yue Zong. Bahkan jiwa yang tidak bisa dihancurkan pun terbakar habis, saat kekuatan hidup yang kuat memasuki tubuh Yue Zong. Setelah membunuh Jeffery dalam sekejap, kereta emas itu menyerang Yue Zong dengan ganas. Itu adalah harta karun kelas emas, dan sangat tangguh. Ia juga mampu menghancurkan dewa sejati setengah langkah menjadi berkeping-keping. Begitu ia mengunci target, kecuali pemiliknya melepaskannya, jika tidak, kereta itu akan mengejarnya sampai ke ujung dunia, untuk menyerang musuhnya. Hancurkan untukku. Menghadapi kereta emas yang datang, ada kilatan dingin di mata Yue Zong, dan energi atmosfer melonjak, menghantam kereta itu. Dengan ledakan keras, kereta emas yang mengepul dengan uap dan diselimuti hukum itu benar-benar penyok oleh tinju Yue Zong, sebelum terlempar jauh. Mustahil, itu kereta emas. Bagaimana mungkin ia bisa dirobohkan oleh seseorang? Dia hanya dewa sejati setengah langkah, bagaimana dia bisa melakukan ini? Petik 2 petik 2. Melihat tinju Yue Zong menghantam kereta itu, ada ekspresi terkejut di mata semua ahli yang hadir. Kereta emas itu terkenal di beberapa dunia dan telah membunuh sejumlah ahli dewa sejati setengah langkah di bawah kendali pemiliknya. Hanya harta karun kelas emas lainnya yang dapat menahannya. Namun, Yue Zong telah melemparkannya, dan terbukti bahwa kekuatannya telah melampaui para ahli dewa sejati legendaris itu. Setelah mengirim kereta emas itu pergi, jari kosmik Yue Zong menghantam ke arah sekelompok ahli. Saat bayangan kosmos turun, ia berisi hukum dan kebenaran alam semesta, menekan serangan banyak dewa sejati setengah langkah, langsung membubarkan mereka, sebelum jari kosmik itu sendiri juga menghilang. Selamatkan aku tidak ingin mati. Pada saat kosmos hancur, Yue Zong telah muncul di depan dewa sejati setengah langkah yang memegang pedang tempur emas, langsung meninju ke arahnya. Seketika, ahli itu hancur berkeping-keping, dan api dewa iblis yang mengerikan membakar habis segalanya, sementara ahli itu hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan terakhir itu. Dengan itu, sayap cahaya suci Yue Zong mengepak dan dia menghilang dari indera para ahli. Detik berikutnya, dia muncul di samping dewa sejati setengah langkah, meninju sekali lagi, dan membakar mayat itu. Karena Yue Zong mencapai alam dewa sejati setengah langkah, fisik dewa iblisnya sangat kuat, satu tinju saja sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik alam yang sama lainnya. Dengan api dewa iblisnya yang menangani akibatnya, bahkan jiwa-jiwa tidak dilepaskan, karena semuanya terbakar.
Yue Zong kemudian muncul kembali di belakang Raja Iblis Bayangan, meraihnya, dan menyalurkan api Dewa Iblisnya, yang menyelimuti seluruh tubuh Raja Iblis Bayangan, membakarnya. Di bawah kobaran api yang terus-menerus, Shadow Devil Lord menjerit dengan menyedihkan, "Tidak. Jangan bunuh aku bersedia tunduk, dan bekerja untukmu. Aku bersedia memberimu semua harta yang telah kukumpulkan. Tolong, jangan bunuh aku hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati." Mata Yue Zong berkilat dingin, dan api Dewa Iblisnya meledak tanpa ampun, tidak ada gunanya. Berubah menjadi abu, Shadow Devil Lord adalah karakter kelas penguasa yang kuat, dan bahkan rune boneka tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Oleh karena itu, Yue Zong tidak dapat mengendalikan atau menaklukkan mereka. Satu-satunya cara adalah melenyapkan mereka. Aku tidak mau. Di dalam kobaran api emas, Shadow Devil Lord terus berteriak kesakitan, sebelum berubah menjadi abu. Setelah membunuh Shadow Devil Lord, Yue Zong kemudian melesat di antara kerumunan seperti hantu, sambil menuai nyawa para pembangkit tenaga listrik seolah-olah dia adalah Death Reaper sendiri. Setiap kali dia meninju, seorang ahli akan mati, dan dibakar. Lei Huang menatap kecepatan Yue Zong membantai para ahli, dan matanya berkilat dengan sebagian kegembiraan, sebagian iri, kuat. Ekspresi Yan Tian juga berubah, hatinya dipenuhi rasa terima kasih, perkembangannya benar-benar terlalu cepat. Untungnya, kita tidak melakukan apapun padanya, kalau tidak, kita akan menjadi sasarannya. Bulai juga dipenuhi dengan sentimen yang sama, ya, benar. Sekarang, begitu kita dapat kembali ke dunia luar, ras manusia kita akan menjadi ras terkuat. Tuan Suci Yue Hua melihat bagaimana Yue Zong membantai para ahli asing itu semudah membunuh ayam dan dipenuhi dengan keterkejutan, mengerikan. Seorang oracle benar-benar makhluk yang aneh. Memikirkan dia berevolusi begitu cepat. Untungnya aku tidak menyinggung perasaannya, kalau tidak, dia bisa menamparku sampai mati. Berhenti. Pada saat ini, ada raungan kemarahan dari langit, dan tekanan yang mengerikan menimpa semua orang. Ahli Dewa Sejati. Yue Zong dapat merasakan besarnya fluktuasi energi itu, dan dengan sekejap, ia melesat keluar dari kelompok ahli itu, melayang di udara sambil melihat ke arah asal suara itu. Ia segera melihat tiga ahli yang tidak diketahui asal-usulnya, memancarkan aura yang menakutkan. Dari masing-masing dari mereka, Yue Zong dapat merasakan bahwa mereka semua setidaknya lebih kuat dari puncak absolut dari alam dewa sejati setengah langkah. Pemimpinnya memiliki wajah penuh bekas luka, dan janggut tebal, memancarkan tekanan dari seorang prajurit dewa sejati. Mati saja manusia, seorang ahli dewa sejati setengah langkah di bawah, dengan kepala naga dan tubuh manusia, dengan bilah belalang sebagai lengannya, menyerbu ke arah Yue Zong dengan mata merah, berniat untuk menebasnya. Dia sudah melampaui akal sehat dan hanya fokus membunuh Yue Zong. Sampah bodoh, beraninya kau melanggar perintahku, mati saja. Ahli manusia itu mengerutkan kening dan menunjuk, saat sinar mengerikan melesat keluar, menghantam kepala dewa sejati setengah naga setengah manusia. Kepalanya pecah, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan lebih lanjut. Yue Zong menyaksikan manusia naga itu mati, pupil matanya menyempit, kuat. Serangan pendatang baru ini telah benar-benar membubarkan jiwa manusia naga itu, meskipun tubuhnya masih ada, jiwanya telah padam. Metode yang mengerikan seperti itu, bahkan Yue Zong tidak mampu melakukannya di tempat ini, tempat berkumpulnya semua ahli puncak dari berbagai dunia. Ketika mereka semua melihat metode ahli manusia itu, wajah mereka berubah dan dipenuhi rasa takut dan waspada. Seorang ahli dewa sejati praktis tak terkalahkan, dengan jiwa yang tidak bisa dihancurkan, dan dibandingkan dengan prajurit dewa sejati setengah langkah biasa, itu seperti bulan dibandingkan dengan kunang-kunang. Ada celah yang terlalu lebar. Satu dewa sejati sudah cukup untuk memusnahkan semua orang di dalamnya. Ahli dewa sejati manusia itu menatap mereka semua dengan tatapan dingin. Aku Harlem, pembangkit tenaga listrik tipe 10. Kalian semua burung gagak, mulai sekarang, kalian adalah pasukanku. Jika kalian tidak ingin mati, ambil senjata kalian dan bersiaplah untuk pertempuran. Ikutlah denganku. Mendengar kata-kata itu, semua orang memiliki ekspresi yang mengerikan, karena mereka merasakan firasat buruk. Salah satu dewa sejati setengah langkah, makhluk dengan kepala dino, ditutupi sisik hitam dan bilah tajam di anggota tubuhnya, bertanya dengan hormat, Tuan Harlem, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?
Sekelompok orang bodoh yang mencoba melarikan diri dari kurungan, ini adalah level ke-6 Menara Babel dan ini adalah level terakhir. Dapat dikatakan bahwa kalian semua bisa keluar sekarang. Namun, ini bukanlah tanah suci atau surga. Faktanya, ini adalah medan perang yang sangat besar. Untuk bisa bertahan hidup, kalian harus terus berjuang dan membunuh musuh-musuh kalian. Harlem menatap para ahli dengan ekspresi mengejek. Dia juga adalah seseorang yang percaya pada Menara Babel, sehingga membunuh jalannya. Siapa yang mengira bahwa pada saat dia melewatinya, dia telah tiba di dunia yang kejam seperti neraka. Tiba-tiba, alisnya berkerut saat dia berbalik dan berkata, "Mereka datang, buat persiapan sekarang. Berjuanglah untuk hidup, jangan mati." Di medan yang luas, semua ahli mengeluarkan indera keilahian mereka, dan segera menemukan sekelompok monster menyerang ke arah mereka, memancarkan aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka terbang ke langit dan melihat ke kejauhan. Di sekeliling mereka, ada banyak monster aneh dengan panjang sekitar 5 meter, tubuh mereka ditutupi kulit hitam, dengan 8 tentakel di sekitarnya, bergerak seperti laba-laba. Di berbagai tempat di tubuh mereka, ada duri, dan jumlah mereka mengerikan. Harlem, yang telah sampai di tanah, menatap para ahli yang telah terbang ke langit, dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, sekelompok idiot. Pada saat itu, monster-monster aneh itu membuka rahang mereka, yang dipenuhi dengan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan menembakkan sinar biru ke langit. Seketika, 6 dari ahli dewa sejati setengah langkah tertembak, 2 dari mereka kehilangan kepala mereka seketika, 1 jantungnya pecah, dan 3 sisanya tertembak di tempat lain. 2 ahli yang kepalanya hancur berkeping-keping langsung jatuh ke tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Adapun orang yang tertembak di jantung, dia juga jatuh, wajahnya pucat saat dia meludahkan darah. Adapun 3 orang yang tersisa yang telah terkena serangan di tempat lain, mereka berteriak kaget, "Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak bisa sembuh? Apa yang terjadi?" Tubuh dewa sejati setengah langkah itu kuat, mampu beregenerasi bahkan ketika kepala mereka dipenggal. Ini adalah dasar dari kepercayaan diri dan perilaku mereka yang tak terkendali. Namun, mereka tiba-tiba kehilangan 2 orang kuat secara instan, sementara yang lainnya tidak dapat sembuh. Hal itu menyebabkan yang lainnya merasakan sedikit ketakutan. Monster-monster ini disebut binatang tentakular, mereka adalah monster yang dihasilkan oleh planet ini. Mereka mampu menembakkan cahaya yang dapat menghancurkan hukum, yang disebut sinar pembunuh dewa. Mereka yang terkena sinar pembunuh dewa itu, bahkan jika mereka adalah dewa sejati, akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Kalian hanyalah ahli dewa sejati setengah langkah. Saat kalian terkena, tidak ada cara untuk pulih. Ikuti aku, kita akan keluar dan ketika kita mencapai pangkalan, kita akan menemukan cara untuk menyembuhkan kalian. Ikuti dengan seksama, aku tidak akan tinggal untuk menunggu kalian. Harlem menyapu pandangan, sebelum berbalik, dan segera mulai melompat dan bergerak seperti monyet yang lincah, tidak berani terbang ke langit. 2 ahli lainnya yang datang bersama Harlem juga mengikuti, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Para ahli di lapangan semua bertukar pandang dan dengan cepat mengikuti. Seorang ahli yang bertubuh bulat dan memiliki 6 anggota tubuh, yang berasal dari ras Taga, tertawa dingin dalam hatinya, bodoh, ras Taga kita dapat berkomunikasi dengan makhluk apapun, dan mengubah mereka menjadi teman kita. Bahkan tanaman, dapat dijadikan teman kita. Dengan sebuah pikiran, ahli ras Taga bersinar terang, dan mengirimkan keinginannya kepada binatang tentakel itu, "Apa kabar? Saya Tasi dari ras Taga, saya tidak punya niat buruk. Saya ingin menjadi teman." Merasakan keinginan ahli ras Taga, binatang tentakel itu meningkatkan kecepatan mereka, berubah menjadi kilatan cahaya saat mereka menerkam ke arahnya. "Tidak, saya seorang teman." Ahli ras Taga dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari binatang tentakel itu, dan mengirimkan tentakelnya sendiri untuk menamparkan binatang tentakel itu, mencoba untuk menarik kembali keinginannya dan memutuskan hubungan. Mata binatang tentakel bersinar ganas, saat mereka menerkam dan membuka rahang mereka, menggigit ahli ras Taga, segera mencabik-cabiknya. Beberapa lagi juga menerkam dan mulai melahapnya. Tasi sudah tamat. Sialan, sepertinya binatang-binatang itu tidak bisa diajak berkomunikasi. Petik 2. Banyak ahli memiliki ikatan dengan ahli dari ras Taga dan tahu seberapa kuat kemampuan mereka untuk berbicara dengan spesies lain. Sekarang setelah Tasi terbunuh,
ini berarti binatang-binatang itu tidak bisa diajak bicara, dan jika mereka pergi, mereka pasti akan mati. Tiba-tiba, Harlem mengumpat, "Sialan, kita dikepung. Misi kali ini untuk menerima para pendatang baru benar-benar tidak menyenangkan untuk dihadapi. Kalian bersiap, kita akan menerobos." Yue Zong menyapu dengan persepsinya dan langsung melihat gerombolan besar binatang tentakel itu merangkak ke arah mereka, sudah mengepung kelompok itu. "Aku akan membuat rute untuk semua orang." Pada saat ini, ahli yang duduk di kereta emas berbicara. Dalam sekejap, kereta emas itu melesat keluar dengan kecepatan tinggi, menabrak binatang tentakel itu. Harta karun kelas emas yang tangguh itu mampu menyebabkan binatang tentakel yang ditabraknya hancur berkeping-keping, saat darah biru segar mengalir. Harlem meraung saat itu, menyerbu ke arah binatang tentakel, harta karun yang layak. "Semuanya, serang. Kalau tidak, kita akan mati." Harlem menghunus pedang tempur emas besar yang memiliki pancaran bilas sepanjang 20 meter. Setiap kali dia menebas, seekor binatang tentakel akan terbelah menjadi dua. "Kenapa merepotkan sekali? Lihat aku." Seorang iblis es berbicara dengan lembut, matanya berkilauan dengan dingin, saat dia menghembuskan napas ke arah binatang tentakel itu. Napasnya membawa hukum dan prinsip es, menyerang binatang tentakel itu. Wajah Harlem berubah saat dia meraung, "Jangan gunakan serangan berbasis hukum apapun. Binatang-binatang ini dapat melahap semua energi, prinsip, dan hukum. Bahkan jangan aktifkan domainmu. Mereka dapat terus makan dan tumbuh dari domainmu. Mereka juga dapat mengonsumsi hukum spasial, jadi serangan spasial tidak berguna." Pada saat ini, binatang tentakel yang datang membuka rahang tajam mereka dan menghisapnya, segera menerima serangan bertenaga es. Ketika mereka menyerap serangan itu, 3 dari mereka segera tumbuh besar dan memuntahkan kembali kekuatan es ke pembangkit tenaga listrik tipe 9, yang langsung berubah menjadi bongkahan es dan hancur berkeping-keping. Melihat ini, semua orang merasa hati mereka menjadi dingin. Ketika berada di alam tipe 9, karakter dewa sejati setengah langkah dapat mengandalkan kekuatan spasial dan kemauan mereka untuk menyerang. Dalam hal pertarungan jarak dekat, mereka juga jauh lebih kuat daripada para ahli tipe 8. Namun, melawan binatang tentakel yang kejam dan ganas ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki keributan dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Binatang tentakel itu ganas, sehingga sebagian besar pembangkit tenaga tipe 9 merasa takut. Beberapa dari mereka hampir langsung tersingkir saat mereka menyerang cukup dekat. Setiap ahli yang bersentuhan dengan tentakel itu akan hancur berkeping-keping, sebelum diserap oleh binatang buas itu, dimakan habis di depan semua orang. Tidak, Holy Lord Yin He, yang telah bekerja sama dengan Yue Hua, memiliki ekspresi putus asa saat dia berteriak. 3 binatang tentakel menerkam ke arahnya, tentakel mereka menghantam tubuhnya, dan langsung menghancurkan tubuhnya, sebelum memakan dagingnya dengan kematian Yin He. Kelompok kecil Yue Hua hanya memiliki dirinya sendiri, Tiandou, dan Bing Feng. Holy Lord Wu Yin telah jatuh di level ketiga, sementara Yue Zong mulai bergerak sendiri. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan kelompok ini telah berkurang drastis. Binatang buas sialan. Bing Feng menatap binatang buas tentakel dan mengumpat dengan gigi terkatup. Tanpa serangan berbasis hukum, banyak dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama ribuan tahun, dan untuk membunuh musuh-musuh mereka, mereka hanya perlu menunjuk dan menggunakan energi atmosfer untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Mereka telah mengabaikan keterampilan pertempuran jarak dekat mereka untuk waktu yang lama. "Aku akan membunuhmu." Bing Feng melesat keluar, menghunus pedang es sepanjang 10 meter, menebas salah satu binatang buas tentakel. Ketika pedang itu mengiris baju besi, itu menyebabkan suara, dang, yang keras, dan luka sayatan sedalam 13 cm terlihat. Pedang esnya juga hancur. Tubuh binatang tentakel itu bergetar, 8 tentakelnya menghantam ke arah Tuan Suci Bing Feng. Adapun Bing Feng, saat serangannya gagal, dia langsung mundur ke belakang, menghindari serangan berbahaya itu. Setelah menghindari serangan itu, Bing Feng tampak terkejut saat menatapnya. Pertahanan itu terlalu kuat. "Aku tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan." "Sialan, itu seharusnya monster biasa." Bing Feng juga merupakan karakter yang kuat dan telah membunuh banyak monster. Itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu dengan pertahanan yang tidak senonoh seperti binatang tentakel.
Dia akhirnya mengerti mengapa Dewa Sejati Harlem begitu berhati-hati terhadap mereka. Itu karena mereka terlalu tangguh untuk dihadapi. Hati-hati, saat Bing Feng menenangkan pikirannya, tiba-tiba ada semburan cahaya biru dari gerombolan itu, menghantam dahi Bing Feng dengan tepat, meledakkan kepalanya. Yue Hua, yang baru saja berteriak, hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat Bing Feng kemudian diterkam dan dilahap habis. Yue Hua menggunakan kemampuan yang berhubungan dengan bulan, memperkuat serangannya, dan terkenal karena tekniknya. Namun, sekarang setelah dia dibatasi, kemampuannya berkurang, dan hanya bisa mengayunkan cambuk bulan peraknya untuk menyerang binatang tentakel. Saat senjatanya terus menyerang binatang tentakel, mereka hanya menimbulkan suara keras, tetapi tidak menimbulkan kerusakan nyata. Tiba-tiba, 3 binatang tentakel menyerangnya, saat 18 tentakel menyerangnya. Tidak, wajahnya berubah, dan ada ekspresi putus asa di wajahnya. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan perisai muncul, dalam upaya untuk bertahan melawan serangan itu. Ketika tentakel mengenai perisai Yue Hua, mereka dengan mudah merobek perisai itu, terus menuju tubuhnya. Di tengah keputusasaannya, sebuah siluet melintas, meraih dan menangkis 18 tentakel itu. Yue Hua membuka matanya untuk melihat lebih dekat, dan berseru kegirangan, "Yue Zong! Bangun!" Yue Zong meraih 18 tentakel itu, meraung marah sambil menarik dengan kuat, menyebabkan ketiganya terlempar dari tanah dan ke arahnya. Sayap cahaya suci mengepak, dan dia melesat ke arah mereka, tinjunya menghantam satu persatu. Seketika, binatang tentakel itu hancur berkeping-keping, darah biru mengalir kemana-mana. Setelah itu, dia bisa merasakan sejumlah besar kekuatan hidup diserap ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Merasa bersemangat, Yue Zong melesat ke arah kelompok binatang tentakel itu tanpa rasa takut, sambil meninju satu persatu, langsung membunuh binatang-binatang itu. Yue Hua menyaksikan dengan takjub saat Yue Zong mencabik-cabik binatang tentakel itu seperti bukan apa-apa, hatinya penuh dengan keterkejutan, kuat. Dia terlalu kuat. Binatang-binatang tentakel itu tidak mudah dibunuh bahkan dengan kekuatan penuh para ahli tipe 9, namun, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yue Zong. Kekuatannya tampak jelas. Selain dia, banyak ahli dewa sejati setengah langkah lainnya juga telah mengeluarkan senjata kelas emas mereka, menyerang binatang-binatang tentakel. Dalam keadaan di mana hukum dan domain tidak dapat digunakan, hanya senjata kelas emas yang dapat digunakan untuk membunuh binatang-binatang tentakel ini. Saat Harlem bertarung, dia tertawa, lumayan, benar-benar lumayan, sepertinya ada beberapa bibit yang bagus di sini, kita seharusnya bisa bertahan lebih lama lagi. Karena dia adalah ahli dewa sejati, bahkan jika dia tidak berbalik untuk melihat, dia masih bisa menilai sekelilingnya saat dia bertarung. Dia bisa melihat situasi setiap pertempuran kecil dengan jelas. Dengan ancaman kematian yang membayangi mereka, para ahli dari berbagai ras mulai melepaskan potensi mereka, dengan paksa membantai ratusan binatang buas yang mencoba menghalangi jalan mereka. Ketika mereka berhasil keluar dari pengepungan, kelompok itu mengikuti Harlem dan melarikan diri, akhirnya berhasil lolos dari wilayah kematian ini. Kelompok itu terus melarikan diri dengan gila-gilaan, setelah berlari sejauh lebih dari 10.000 kilometer, mereka akhirnya tiba di sebuah benteng. Harlem menatap benteng putih bersih itu, matanya dipenuhi dengan tatapan rumit saat dia berkata, ini adalah satu-satunya titik aman untuk berkumpul bagi kita, dan satu-satunya titik aman di dunia ini. Kelompok itu menatap menara itu, menyadari bahwa menara itu setinggi sekitar 100 meter, dan meliputi wilayah seluas lebih dari 1000 meter persegi. Setiap ruang memiliki meriam. Seorang iblis es bertanya kepada Harlem, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa hukum dan serangan berbasis energi tidak efektif terhadap binatang tentakel itu? Apa gunanya begitu banyak tirai? Semua orang menoleh untuk melihat Harlem. Dia menjelaskan, benar, serangan berbasis energi kita tidak akan bisa melukai binatang tentakel itu, hanya akan memperkuat mereka. Namun, senjata kelas emas itu bisa melepaskan pukulan yang menghancurkan dan bisa membunuh binatang itu. Namun, alasan mengapa kekuatan kita tidak bisa melukai mereka adalah karena konsentrasi kekuatan kita tidak cukup. Sedangkan untuk harta karun kelas emas, mereka berbeda. Mereka adalah kondensasi kekuatan, jadi, binatang itu tidak bisa menyedot apapun dari senjata. Mereka semua mengangguk dan dengan cepat sampai ke dasar benteng. Sejumlah sinar melesat keluar,
jatuh ke atas mereka, dan langsung mengangkut mereka ke dalam benteng. Di dalamnya, ada flora dan fauna, dengan pepohonan hijau yang rimbun, dan matahari buatan, bersinar terang di atas tanah, memberi kehidupan. Beberapa pemuda dan pemudi dari berbagai ras menatap Yue Zong dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Yue Zong menyapu indera keilahiannya dan terkejut. Orang-orang muda ini semuanya berada di alam tipe 7 di atas, dengan banyak ahli tipe 8 dan tipe 9. Pada saat ini, seorang ahli iblis sejati berkepala kambing dengan sepasang sayap iblis berjalan mendekat. Harlem, kau kembali. Bagaimana hasilnya kali ini? Harlem terkekeh. Qi Yang, biasa saja. Ada 80 ahli dewa sejati setengah langkah, 43 ahli tipe 9. Ada juga 56 harta karun kelas emas dan tidak ada pembangkit tenaga tipe 10. Jumlah total ahli yang telah memasuki Menara Babel pada awalnya lebih dari 8 miliar, namun, mereka yang benar-benar mencapai level 6 hanya berjumlah 123. Sisanya telah gugur di tengah jalan. Dari 43 ahli tipe 9 yang masih hidup, 8 di antaranya berada di tepi alam tipe 7 dan tipe 8. Setelah melalui baptisan menara, mereka dengan cepat menerobos ke alam tipe 9 dan tidak mengambil bagian dalam sebagian besar konflik, sehingga bertahan hidup sampai sekarang. Qi Yang sedikit mengernyit, tidak ada tipe 10. Itu akan menjadi masalah. Binatang tentakel telah mulai mengepung pohon semesta. Jika kita tidak mengurus sarang-sarang itu, benteng harapan akan kehilangan sumber energi terakhirnya. Kita hanya memiliki sekitar 50 ahli tipe 10 yang tersisa, bagaimana kita akan bertahan melewati ini? Yue Hua tiba-tiba bertanya, bolehkah saya bertanya apakah kalian bisa memberi sedikit petunjuk, di mana tempat ini? Meskipun semua orang telah mengikuti Harlem ke benteng, mereka masih dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian terhadap tingkat 6 dan ingin tahu seperti apa situasinya. Qi Yang dan Harlem saling berpandangan dan berdiskusi melalui indera ketuhanan mereka. Qi Yang kemudian membuka mulutnya, ini adalah tingkat 6 Menara Babel, dan kebetulan itu adalah dunia di luar dunia Dewa Agung dan 800 dunia. Planet ini disebut planet tentakel, planet induk dari binatang-binatang itu. Lokasi kita saat ini adalah suatu tempat di galaksi yang tidak diketahui di konstelasi Kayu Barat. Qi Yang memasang ekspresi serius, dunia tempat kita berada adalah sangkar besar. Segala sesuatu di dalamnya, termasuk kau dan aku, hanya dianggap sebagai uji lab bagi entitas yang disebut Tuhan. Kita, para ahli tipe 10, mungkin menyebut diri kita sebagai dewa sejati, dengan jiwa ketuhanan kita yang tidak dapat dihancurkan, namun, dibandingkan dengan Tuhan yang sebenarnya, kita lemah, bahkan tidak ada apa-apanya. Ia melanjutkan, entitas yang disebut Tuhan itu memiliki harta karun kelas emas terkuat, pada dasarnya, senjata ketuhanan nomor 1, sistem Dewa Iblis. Tidak ada apapun di dalam 800 dunia yang dapat luput dari perhatiannya. Ia dapat memanfaatkannya untuk menciptakan seluruh ras dan membantu ras itu menjadi spesies yang cerdas dalam waktu setahun. Ia juga dapat memusnahkan seluruh ras dalam sekejap mata. Ketika Yue Zong mendengar ini, hatinya hancur dan ia memikirkan semua yang telah terjadi di bumi. Dalam tahun yang singkat ini, bumi benar-benar telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Zombie, binatang mutasi, klan laut, semuanya telah berevolusi dalam waktu setahun dan telah melawan hukum alam evolusi. Itu benar-benar menantang surga. Dia menemukan catatan tentang dewa sejati kuno dari buku-buku surga suci. Di masa lalu, ada banyak ahli dewa sejati di surga suci, dan mereka semua tak terkalahkan, memiliki kekuatan yang dapat membalikkan seluruh dunia. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mungkin dapat menumbuhkan atau memelihara seluruh spesies makhluk cerdas dalam waktu 1 tahun. Lebih jauh lagi, ketika dia mengingat kembali ke titik ketika semuanya berubah, tubuhnya telah dicabut dari waktu, dan semuanya terasa seperti sunyi. Kekuatan mengerikan semacam itu mendukung teori bahwa Tuhan bahkan memiliki kendali atas waktu. Waktu adalah kekuatan yang misterius dan menakutkan. Itu adalah hukum yang bahkan para ahli dewa sejati kuno tidak dapat memahaminya. Dalam pertempuran antara para ahli kelas dewa, butuh sedetik untuk menjadi pemenang. Begitulah mengerikannya kekuatan waktu. Sistem Dewa Iblis benar-benar dapat menghentikan semua orang di bumi. Kekuatan semacam itu terlalu mengerikan. Bahkan ketika Yue Zong mencapai level dewa sejati, dia tidak akan mendekati level kekuatan itu. Menara Babel juga merupakan harta karun yang kuat dari entitas yang disebut Tuhan.
Melalui itu, banyak orang dapat berevolusi dengan cepat, mencapai alam tipe 9, dan dipindahkan ke planet tentakular ini. Pada saat yang sama, saat kita keluar dari Menara Babel, kita benar-benar telah melarikan diri dari 800 dunia. Selain Oracle, sistem Dewa Iblis tidak memiliki kendali atas kita. Tempat ini mungkin kebebasan sejati, tetapi bisa juga dikatakan sebagai kandang lain tempat kita mendarat. Di planet tentakel ini, ada terlalu banyak binatang tentakel untuk dihitung. Apa yang kalian lihat hanyalah yang tingkatnya lebih rendah. Di antara mereka, bahkan ada binatang tentakel kelas raja. Jumlah mereka mungkin tidak banyak, tetapi setiap dari mereka melampaui ahli dewa sejati, dan jika digabungkan dengan gerombolan yang tak terbatas, kita tidak akan mampu melawan mereka. Qiyang melanjutkan, kita telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun di sini, dan pada puncak kekuatan kita memiliki 13 ahli tipe 10, lebih dari 8.000 pembangkit tenaga tipe 9. Namun, setelah bertarung begitu lama, kita tinggal 5 ahli tipe 10, dan hanya 500 pembangkit tenaga tipe 9. Mendengar kata-kata Qiyang, wajah semua orang yang baru saja tiba menjadi pucat. Jika seorang ahli dewa sejati muncul di dunia Dewa Agung atau 800 dunia lainnya, dia bisa menjadi penguasa dan akan abadi. Namun, tak disangka 8 dari makhluk seperti itu telah gugur di planet tentakel ini. Mereka hanyalah ahli tipe 9, paling banter, mereka setara dengan umpan meriam berkualitas tinggi. Banyak dari mereka yang merasa menyesal saat itu. Di 800 dunia, mereka dianggap sebagai penguasa dan memiliki banyak bawahan. Namun, untuk menerobos, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos Menara Babel. Pada akhirnya, setelah membayar harga yang sangat tinggi, mereka benar-benar datang ke wilayah yang lebih berbahaya, tidak mengherankan jika mereka dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Alis Yuehua terangkat saat dia bertanya, Tuan Qiyang, saya melihat benteng harapan ini penuh dengan energi dan sumber daya. Tuan Harlem juga menyebutkan bahwa ini adalah tempat yang paling aman. Mengapa kita masih perlu keluar dan bertarung dengan binatang tentakel itu? Jika kita tetap di dalam sini dan berlatih hingga tahap tipe 10, lalu keluar untuk membantai binatang buas di luar, bukankah itu akan berhasil? Benteng harapan terbentuk dari beberapa teknologi, yang dipenuhi dengan Qi yang melimpah, yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan bumi. Satu-satunya tempat yang sebanding adalah Menara Babel itu sendiri. Karena kelompok itu baru saja melalui pembaptisan menara, mereka telah memahami banyak hal dan memperoleh hadiah besar. Jika mereka bersembunyi di benteng harapan ini selama beberapa puluh ribu tahun, mereka mungkin menerobos ke alam tipe 10. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah sudah memiliki jiwa yang tidak dapat dihancurkan, dan bahkan jika mereka berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun, mereka tidak akan mati. Rentang hidup mereka umumnya lebih dari 1 juta tahun. Karena itulah, di antara banyak dunia, ada beberapa dewa sejati setengah langkah yang tidak memasuki Menara Babel, karena mereka masih mampu menunggu, dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Qiyang menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Sumber energi benteng harapan ini berasal dari satu pohon semesta di planet ini. Sesekali, binatang tentakel akan berkumpul dan bersarang di sekitar pohon. Begitu mereka berhasil, mereka akan menyedot dan menyerap energi dari pohon, menjadi lebih kuat dan terus berevolusi. Jika kita kehilangan pohon semesta, maka benteng harapan ini akan kehilangan kekuatannya, dan kehilangan kemampuan untuk melindungi kita. Pada saat itu, kita harus melawan binatang tentakel tanpa pangkalan yang aman. Di planet yang berbahaya ini, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Seorang kultivator ras hantu, yang memiliki wajah seperti hantu dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik, bertanya, Tuan Qiyang, kalau begitu, apakah ada cara yang memungkinkan kita untuk kembali ke dunia Dewa Agung? Saat kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah Qiyang. Setelah melihat kekejaman dan kerasnya lingkungan di sini, banyak yang mulai memendam pikiran untuk kembali ke 800 dunia. Begitu mereka kembali, mereka akan menjadi ahli puncak di dunia mereka sendiri. Qiyang menyeringai, ya, menurut rumor, di puncak pohon semesta, ada pintu masuk ke sisi lain Menara Babel. Jika kau melewatinya, kau seharusnya bisa melampaui ruang dan kembali ke dunia Dewa Agung. Namun, ini kata pengingat, Dewa sejati setengah langkah, dan juga Dewa sejati, tidak akan bisa menggunakan terowongan itu. Lebih jauh lagi, mereka yang menggunakan terowongan itu ingatannya akan dikendalikan oleh sistem Dewa Iblis,
dan akan melupakan semua yang terjadi di sini. Semua orang saling bertukar pandang dan akhirnya mengerti mengapa di masa lalu, setiap kali Menara Babel terbuka, akan ada beberapa orang yang selamat yang beruntung, dengan lompatan kekuatan yang besar. Namun, tidak ada dewa sejati setengah langkah atau dewa sejati yang kembali. Qiyang tertawa pelan, dan melanjutkan, ada berita buruk lainnya. Begitu binatang tentakel menghancurkan pohon semesta, akan ada lubang cacing langsung ke alam Dewa Agung, dan mereka dapat memanfaatkannya untuk memasuki alam Dewa Agung serta 800 dunia lainnya. Pada saat itu, semuanya akan dihancurkan oleh mereka. Bahkan jika kalian melarikan diri sekarang, itu hanya akan memperpanjang hal yang tak terelakkan. Ada sekitar 1,1 miliar binatang tentakel di planet ini, karena mereka kekurangan daging dan darah, sehingga mereka hanya dapat mempertahankan jumlah tersebut. Jika mereka dapat memakan lebih banyak, mereka akan berkembang biak dengan cepat, mencapai 5 miliar dalam setahun. Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Binatang tentakel itu benar-benar mengerikan, jika mereka mencapai 5 miliar, maka tidak ada apapun di alam Dewa Agung atau 800 dunia yang dapat menandingi mereka. Yue Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qiyang, bolehkah saya bertanya dari mana informasi Anda berasal? Qiyang tidak menjawab, sebaliknya, berbalik untuk berjalan, dan berkata, ikutlah denganku. Sisanya hanya bisa mengikutinya menuju istana. Di dalam istana yang luas itu, ada pilar emas dengan spiral yang melingkarinya, dan di dalamnya tertanam banyak batu putih seukuran telapak tangan, memancarkan aura suci dan kuat. Qiyang melihatnya dengan tatapan yang rumit, ini adalah cabang dari sistem Dewa Iblis, sistem pertukaran. Kita memperoleh pengetahuan kita dari sini. Qiyang menoleh ke sana dan berbicara dengan acuh tak acuh, keluarlah, ini aku, Qiyang. Dari dalam pilar itu, ada kilatan cahaya suci keemasan, berubah menjadi wanita cantik, dengan rambut hitam panjang mencapai pinggangnya. Wajahnya sangat indah, dan proporsinya mengikuti rasio emas. Dia tersenyum lembut, Tuan Qiyang, apa kabar, apa yang ingin Anda tukarkan kali ini? Qiyang menunjuk ke wanita cantik itu dan berbicara dengan acuh tak acuh, ini adalah program makhluk hidup dari sistem Dewa Iblis, Anda dapat menganggapnya sebagai roh harta karun. Dengan inti yang diperoleh dari binatang tentakel, Anda dapat menukar semua jenis harta karun, informasi, dan pengetahuan kelas emas. Informasi kami diperoleh melalui dia. Wanita cantik itu tersenyum menawan, apa kabar? Aku adalah roh dari sistem Dewa Iblis, atau Ai, kalau boleh kukatakan. Tuan biasanya memanggilku Cahaya, kau dapat menukar inti binatang tentakel dengan apapun. Bersamaku, termasuk makanan, harta karun alam, harta karun tingkat emas, hukum dan tao, informasi, dan bahkan pengetahuan budaya. Mata Cahaya kemudian bersinar, mengirimkan sinar cahaya hitam ke dalam kesadaran setiap orang yang hadir, mencetak nilai tukar pada mereka, ini adalah daftar nilai tukar, terimalah. Dalam sekejap, Yue Zong mengerti apa yang bisa ditukarnya. Ada berbagai macam barang dalam sistem pertukaran, dengan harta karun tingkat emas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan baju perang emas di Yue Zong dapat ditukar. Bahkan ada meh dengan kekuatan yang melampaui ahli tipe 10. Namun, tergantung pada barangnya, nilai tukarnya berbeda. Harta karun tingkat emas biasanya berharga sekitar 100.000 inti dan lebih. Sedangkan untuk meh yang dapat melampaui ahli tipe 10, dibutuhkan 1 juta inti atau 1 inti kelas raja. Itu sungguh berharga. Yue Zong menatap Ai sistem Dewa Iblis, tangannya mengepal erat saat dia menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu, dia melangkah maju untuk bertanya, Light, mengapa gurumu membuat bumi mengalami perubahan-perubahan itu? Setelah kiamat, lebih dari 1 miliar orang telah meninggal, dan sisanya sangat menderita. Sepanjang perjalanan, Yue Zong telah melihat banyak tragedi, keluarga yang hancur, pengkhianatan, kanibal, dan segala macam hal yang mengerikan. Semua ini terukir dalam benaknya. Akibatnya, dia telah menjadi tiran yang keras dan terkadang tampak sedingin batu, tetapi sebenarnya, di lubuk hatinya yang terdalam, dia selalu marah tentang keadaan. Itu adalah kemarahan dari hati nuraninya sebagai manusia. Light terkekeh, tolong bayar harga 1 inti. Yue Zong melambaikan tangannya dan melemparkan inti binatang tentakel padanya. Saat melawan binatang-binatang itu sebelumnya, Yue Zong telah melihat Harlem mengambil inti-inti itu, jadi, dia mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa juga.
Ketika inti itu menyentuh cahaya, inti itu langsung menghilang. Cahaya kemudian tersenyum dan berbicara perlahan namun jelas, guru telah memerintahkan bumi untuk mengalami perubahan agar bentuk kehidupan di atasnya dapat berevolusi. Bumi akan menciptakan prajurit dan pejuang yang kuat, pada saat yang sama, ia dapat memperoleh kegembiraan dari melihat pertumbuhan manusia. Tuan Yuezong, jika hal-hal itu tidak terjadi, Anda tidak akan berevolusi ke tahap ini. Berdasarkan posisi Anda pada saat itu, pengetahuan, karakter, psikologi, dan kesehatan Anda secara keseluruhan, saya dapat menghitung nasib Anda. Anda akan berjuang selama 20 tahun, menjadi manajer umum perusahaan dengan aset senilai 1,5 juta, menikah dengan Lu Wen. Kalian berdua akan memiliki seorang putra, dan Anda akan hidup hingga usia 76 tahun dan meninggal. Teman-teman Anda akan menjadi anggota masyarakat biasa, tanpa kekuatan, status, maupun kekuasaan yang mereka miliki sekarang. Petik 2. Sekarang, Anda adalah seorang ahli di puncak alam tipe 9. Menurut klasifikasi dunia Dewa Agung, ada sesuatu yang disebut tahap Dewa Sejati setengah langkah. Anda hanya selangkah lagi dari alam tipe 10. Teruslah berjuang keras, Anda dipandang baik. Di antara kelompok penyintas Menara Babel ini, hanya ada Yuezong, Lei Huang, Balthazar, Brendan, dan Radford yang memiliki peluang menjadi ahli tipe 10 dalam 10.000 tahun. Adapun sisanya, tanpa pertemuan yang kebetulan, itu tidak mungkin. Mereka yang telah kupanggil, tolong jangan sombong. Perkiraan 10.000 ini mengacu pada pertempuran terus-menerus melawan binatang tentakel dan pertukaran inti dengan segala macam sumber daya evolusi. Jika kau ingin berkultivasi di Benteng Harapan, maka meskipun kau berkultivasi selama 100.000 tahun, tidak ada peluang untuk menerobos. Mendengar kata-kata itu dari Light, semua orang gemetar dan menatap ke arah 5 orang yang dipanggil dengan tatapan iri dan cemburu. Adapun 5 ahli itu, selain Yuezong, mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka telah berjuang keras untuk menjadi ahli tipe 10. Sekarang, ada secercah harapan, mereka secara alami gembira. Di dalam dunia Dewa Agung, bahkan jika mereka berkultivasi selama 100.000 tahun, mereka tidak akan dapat mencapai alam dewa sejati. Yuezong tiba-tiba bertanya, Light, apakah gurumu mampu memusnahkan semua binatang tentakel? Satu inti. Dia segera melemparkan satu. Light menjawab dengan singkat dan tepat, iya. Setelah beberapa saat, Yuezong menemukan bahwa Light tidak selancar sebelumnya, dan memiliki perasaan aneh. Yuezong kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh, aku ingin bertemu gurumu, apa saja persyaratannya? Satu inti. Sekali lagi, dia melemparkan satu. Ada kilatan aneh di matanya, saat dia tersenyum, di planet ini, ada 9 binatang Raja Tentakel, dan 3 binatang Ratu Tentakel. Selama kalian bisa mengalahkan mereka, aku bisa membawa kalian untuk bertemu Tuan. Setelah itu, dia mengirimkan seberkas cahaya hitam ke semua orang. Ini adalah peta yang berisi informasi tentang posisi binatang buas kuat yang aku sebutkan. Light tertawa, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, aku akan bergerak. Ketika kalian memiliki cukup inti tentakel, Anda dapat memanggil saya sekali lagi untuk melakukan pertukaran. Dia kemudian menghilang dalam bintik-bintik cahaya. Ketika dia pergi, ada sedikit amarah di mata Yuezong. Untuk menciptakan prajurit yang kuat, dia bisa dengan mudah mengorbankan 1 miliar nyawa. Sialan, aku masih terlalu lemah. Ketika aku sudah cukup berkembang, aku akan memastikan untuk memberi pelajaran pada bajingan itu. Yuezong mungkin berada di tahap dewa sejati setengah langkah, tetapi di depan ahli yang memiliki sistem dewa iblis, dia masih terlalu lemah. Dia tidak tahu seberapa kuat bagian lainnya, tetapi dia tahu bahwa bahkan ahli tipe 10 bukanlah apa-apa bagi orang itu. Lagi pula, ada banyak tipe 10, binatang mutasi tipe 10, dan monster dalam sistem pertukaran. Jelas bahwa pemilik sistem Dewa Iblis dapat menciptakan makhluk yang begitu kuat. Yuezong masih lemah. Yuezong juga hanya berani menunjukkan amarahnya setelah Ai pergi. Qian tersenyum hangat pada semua orang, ayo, mari kita semua merayakan kedatangan anggota baru kita. Semua orang bisa saling mengenal. Haha, ras iblis mungkin egois dan memiliki motivasi mereka sendiri, tetapi Qian telah menjadi ahli tipe 10 dan melindungi benteng harapan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, ia telah tumbuh melampaui semua skema dan ambisi egois. Baginya saat ini, bertahan hidup, berkembang,
dan menjadi lebih kuat, adalah satu-satunya tujuan untuk dikejar. Dengan sekutu yang kuat, mereka semua bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Di dalam benteng, para ahli tipe 9 berjumlah kurang dari 500, tetapi mereka yang berada di bawah alam itu lebih dari 1 juta. Di sebuah alun-alun yang luas, ada banyak meja kristal, saat ratusan ahli tipe 9 duduk untuk menikmati makanan lezat. Wanita-wanita cantik dari setiap ras menari di atas panggung, dengan suara musik merdu, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Di kepala setiap meja, ada 10 kursi, yang mana 5 ahli tipe 10 yang hebat, serta 5 dewa sejati setengah langkah yang telah diumumkan cahaya memiliki harapan terbesar untuk menerobos. Kelima pemimpin besar benteng tersebut adalah Harlem dari ras manusia, Qian dari ras iblis jahat, Guili dari ras pemakan manusia, Zuhua dari ras binatang, dan Lei Yan dari ras batu. Yue Zong dan Lei Huang adalah manusia, jadi mereka lebih dekat dengan Harlem, dan duduk di dekatnya. Yue Zong tiba-tiba bertanya, "Tuan Harlem, mengapa orang-orang di sini sangat sedikit?" Benteng tersebut telah berdiri selama jutaan tahun, dan dalam keadaan seperti itu, benteng tersebut telah menghasilkan segala macam bentuk kehidupan, namun, hanya ada sekitar 1 juta orang. Itu misterius. Harlem meletakkan gelas anggurnya dan mendesah dalam-dalam, tatapan matanya tampak cekung, orang-orang di sini dibatasi oleh benteng. Benteng ini hanya dapat menampung 1.110.000 orang. Jika penduduknya melebihi jumlah ini, kami para ahli tipe 10 tidak akan mampu menyerap energi dan akan menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengendalikan populasi. Ada aturan di sini, bahwa jika seseorang tidak menjadi ahli tipe 9 dalam 500 tahun, dan tidak dibutuhkan oleh pembangkit tenaga listrik tipe 9 manapun, mereka akan ditinggalkan. Ketika Yue Zong mendengar ini, hatinya bergetar. Ditinggalkan, tentu saja berarti menyerah dan ditinggalkan untuk mati. Bagaimanapun, para pemimpin benteng tidak akan mengizinkan siapapun meninggalkan benteng untuk menjadi makanan bagi binatang tentakel. Tampaknya benteng harapan juga merupakan tempat yang kejam. Lei Huang menghabiskan isi gelasnya, dan bertanya, "Tuan Harlem, kapan kita akan pindah untuk menangani masalah bersarang?" Harlem menjawab, 7 hari. Bersarang membutuhkan waktu setidaknya 10 hari, dan hari ke-7 biasanya merupakan periode paling kritis. Sebagian besar kekuatan akan terkonsentrasi di dalam sarang, dan saat itulah mereka paling lemah. Itulah satu-satunya kesempatan kita untuk menghadapi sarang mereka. Setelah jamuan makan selesai, Yue Zong kembali lagi ke sistem pertukaran. Ketika dia tiba, ada kilatan cahaya, saat cahaya muncul, dan memperlihatkan senyum cemerlang. "Apa kabar, Yue Zong? Atau haruskah aku katakan, Oracle? Bolehkah aku bertanya, apa yang ingin kau tukarkan?" Yue Zong melambaikan tangannya, melemparkan 24 inti padanya. "Aku ingin menukarnya dengan waktu kultivasi selama 24 tahun, 1 jam untuk setahun." Sistem Dewa Iblis melampaui harta karun tingkat emas manapun, dan salah satu alasan terpentingnya adalah ia mengendalikan waktu. Dalam sistem pertukaran, ada opsi untuk menukarnya dengan waktu kultivasi. Nilai tukarnya adalah sebagai berikut, 1 jam, 1 tahun, atau 1 jam, 10 tahun, dan bahkan lebih. Tentu saja, semakin tinggi nilainya, semakin banyak inti yang dibutuhkan. Yue Zong hanya memiliki beberapa inti tentakular, jadi, ia hanya memiliki cukup untuk ditukar selama 24 tahun. Kecepatan peningkatannya cepat, murni karena jejak Dewa Iblisnya. Namun, karena kecepatannya, ia butuh waktu untuk mengonsolidasikan dan memahami hukum dan daunnya. Sepanjang jalan, Yue Zong telah memanfaatkan jejak Dewa Iblis untuk berevolusi, dan ia dapat menggunakannya untuk mencapai alam tipe 10. Namun, ada perbedaan bahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Hanya dengan melalui penyempurnaan, konsolidasi pengetahuan dan informasi, berkultivasi dengan tekun, seseorang akan menjadi kuat. Ketika ia lemah, ia selalu mengejar kekuatan. Sekarang, di puncak, yang ia butuhkan adalah pengetahuan dan penyerapan informasi, benar-benar membangun fondasi yang kokoh, untuk menjadi makhluk seperti dewa yang menakutkan. Cahaya menunjuk ke sejumlah ruangan yang tertata rapi di dalam istana, dan berkata, "Dimengerti, itu adalah ruang waktu. Begitu kau masuk, itu akan dimulai, setelah 24 jam, itu akan secara otomatis mengirimmu keluar."
Yue Zong segera masuk dan mulai menyaring semua pengetahuan yang ia peroleh di Menara Babel. Saat ia berkultivasi, ia tenggelam dalam dan kehilangan jejak dirinya sendiri. Dalam sekejap, 24 tahun telah berlalu. Di luar, baru sehari, dan ruang waktu otomatis terbuka untuk mengirim Yue Zong. Ketika Yue Zong dikirim keluar, dia membuka matanya perlahan, memperlihatkan kilatan kebijaksanaan. Saat dia mendapatkan kejelasan, dia menukar dengan perangkat yang dapat mencari binatang tentakular dan memilih untuk meninggalkan benteng harapan, memburu binatang buas itu. Dia tidak langsung menuju sarang, sebaliknya, memilih untuk berburu di luar sarang. Dia akan melakukan serangan diam-diam dan mundur dengan cepat dari waktu ke waktu. Di planet ini, ada banyak binatang buas yang berkeliaran. Hanya gerombolan atau raja binatang yang memiliki kemampuan untuk membunuh Yue Zong. Selain itu, binatang buas lainnya yang lebih lemah dan kelompok yang lebih kecil berfungsi untuk menjadi mangsanya. Setelah berburu cukup banyak binatang buas, ia akan kembali ke benteng harapan dan memasuki ruang waktu untuk berkultivasi. 7 hari berlalu dengan cepat. Ruang waktu tempat Yue Zong berada terbuka, dan ia berjalan keluar perlahan, tatapannya dipenuhi dengan pandangan yang dalam dan mendalam. Pemahamannya saat ini lebih dari 100 kali lebih dalam dari 7 hari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Yue Zong, apakah kau keluar? Qi Yang menatap Yue Zong sebelum alisnya terangkat, dan ada pandangan tajam. Kau tampak agak berbeda. Qi Yang dapat mengatakan bahwa Yue Zong telah mengalami beberapa perubahan. Sebelum berkultivasi secara tertutup, Yue Zong tampak seperti pisau tajam yang terhunus, penuh dengan niat membunuh dan kekuatan. Namun, setelah 100 tahun di dalam ruang waktu, Yue Zong menjadi tak terduga bahkan bagi Qi Yang. Harlem juga melirik Yue Zong, sebelum mendesak, "Ayo, target kita adalah sarang, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan." Semua orang ingin menghancurkan sarang, dan setiap menit dan detik sangat berharga. Harlem tidak peduli dengan kemajuan pelatihan Yue Zong. Menerobos ke alam tipe 10 dari lingkaran besar alam tipe 9 bukanlah hal yang mudah, bahkan jika seseorang berkultivasi selama 10.000 tahun. Bahkan jika Yue Zong telah meningkat sedikit, itu mungkin tidak akan banyak memengaruhi pertempuran. Segera, 5 kapal perang dengan panjang lebih dari 10.000 meter, rangkanya seluruhnya berwarna putih, dilengkapi dengan meriam kelas E yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menuju sarang. 5 kapal perang kelas E ini adalah harta karun sejati yang tertinggal di benteng harapan ini dari banyak generasi sebelumnya. Kecepatan mereka sangat mengerikan, saat mereka membuka gas, jarak yang ditempuh lebih dari 1 juta kilometer. Mereka segera muncul sekitar 150 kilometer dari pohon semesta. Qi Yang berbicara dengan sungguh-sungguh, "Kita sudah sampai." Pada saat itu, lambung kapal terpelintir dan menghilang seluruhnya, memungkinkan orang-orang di dalamnya untuk melihat pohon semesta yang besar. Tingginya lebih dari 1000 kilometer, menjulang melewati awan, seolah-olah menjorok langsung ke galaksi. Pohon itu dipenuhi dengan dedaunan hijau yang subur. Sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah, mengalir bersama pohon semesta menuju langit. Pohon itu sangat indah dan menawan. Harlem menatap pohon semesta dan berkata, "Ini adalah pohon semesta, pohon suci yang menopang benteng harapan. Biasanya, ada mekanisme pertahanan diri yang kuat, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa mendekatinya. Namun, setiap 100 tahun, akan ada periode kelemahan. Selama periode ini, pohon itu tidak dapat mencegah binatang tentakel menyerap kekuatan dan energinya. Ini juga satu-satunya caramu untuk kembali ke dunia Dewa Agung." Mendengar kata-kata itu, banyak ahli tipe 9 menjadi bersemangat, menatap pohon semesta dengan penuh semangat. Para ahli yang bisa keluar dari Menara Babel, semuanya telah memperoleh beberapa manfaat yang luar biasa. Jika mereka bisa kembali ke dunia Dewa Agung atau salah satu dari 800 dunia, mereka akan menjadi ahli puncak, memegang otoritas dan kekuatan yang luar biasa. Jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Di sekitar pohon semesta, ada 3 lubang besar dengan kedalaman yang tidak diketahui, dan binatang tentakel yang tak terhitung jumlahnya merangkak di sekitarnya. Persepsi mereka menakutkan, segera menangkap aroma 5 kapal perang kelas E yang berjarak 100 km. Banyak binatang tentakel mulai keluar dari 3 sarang, menerkam ke arah 5 kapal perang kelas E. Di luar sarang,
Tanah bergemuruh saat binatang tentakel yang tak terhitung jumlahnya mengalir, menyerbu ke arah mereka. Selain mereka, bahkan ada beberapa tipe terbang yang memiliki sayap seperti naga, membubung tinggi di langit. Gerombolan yang menakutkan itu sedang menuju ke sana. Melihat jumlah yang datang pada mereka baik dari darat maupun udara, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Lei Huang dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak ahli dewa sejati yang gugur. Binatang tentakel ini bukanlah semut yang bisa diinjak sampai mati. Bahkan ahli tipe 10 tidak akan mampu memanfaatkan energi atmosfer atau Qi untuk menginjak mereka. Sebaliknya, itu harus dilakukan melalui pertarungan jarak dekat. Jika berada di dunia Dewa Agung, seorang ahli dewa sejati dapat memusnahkan segalanya dalam radius 1000 km, selain ahli tipe 9. Itu benar-benar mengerikan. Dari jauh, binatang tentakel itu membuka rahang mereka, menembakkan sinar biru ke arah 5 kapal perang kelas E. 5 kapal perang kelas E itu bersinar dan membuka perisai energi mereka, menahan sinar biru. Pada saat yang sama, meriam di kapal juga mulai menembak balik ke arah binatang tentakel. Di bawah rentetan serangan, banyak binatang tentakel dipukul hingga berlubang, dan darah segar mewarnai tanah. Pada saat yang sama, sejumlah bola perak ditembakkan ke arah gerombolan itu. Saat bola-bola mekanik perak ini membubung, mereka memanjang membentuk mebis perak dengan 2 bilah di sisi mereka, sayap di punggung mereka, dan 4 anggota tubuh mereka yang kuat. Saat mebis perak itu mendarat di tanah, mereka langsung menyerang tentacular beast, dan kedua belah pihak mulai terlibat dalam bentrokan yang ganas. Segera, medan perang dipenuhi dengan bagian-bagian tubuh yang hancur dan daging. Semua mebis perak ini tersusun dari sel nano paling canggih. Selama chip pintar mereka masih utuh, mereka bisa bertarung tanpa henti. Di darat, sepertinya mebis lebih unggul. Namun, dalam hal jumlah, tentacular beast lebih unggul. Dari waktu ke waktu, lebih banyak monster akan keluar dari sarang, mencabik-cabik mebis. Tentacular beast benar-benar buas, melahap segalanya. Mereka bahkan bisa mencerna batu, mengubahnya menjadi energi untuk bertahan hidup. Karena itulah mereka bisa bertahan hidup di planet yang kejam dan keras ini. Qi yang berkata dengan serius, mereka sudah membangun 3 sarang. 9 King Class Beast dan 3 Queen Beast ada di dalamnya. Kali ini, kita harus memfokuskan pasukan kita pada satu sarang tertentu dan menghancurkannya terlebih dahulu. Lei Yan, aku akan menyerahkan komando di sini padamu. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk fokus pada sarang. Dalam menghadapi gerombolan binatang tentakel, para ahli jelas bukan tandingan mereka. Strategi terbaik adalah memfokuskan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan sarang, barulah mereka akan memiliki peluang untuk berhasil. Lei Yan, yang tingginya lebih dari 4 meter, seluruh tubuhnya ditempa dari batu giok api kristal, mengangguk, baiklah, serahkan padaku. Dengan cepat, semua ahli tipe 9 mengenakan baju besi dan senjata kelas emas mereka dan mengikuti 4 ahli dewa sejati keluar dari kapal perang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Benteng Harapan telah mengumpulkan banyak senjata dan peralatan kelas emas. Meskipun dalam perjalanan pertempuran, banyak dari mereka yang rusak, mereka masih kelas emas. Dengan demikian, mereka secara alami lebih kuat daripada sebagian besar peralatan lain yang dimiliki para ahli tipe 9. Pada saat itu, 5 kapal perang kelas E memfokuskan tembakan mereka dan menembaki satu sarang. Meriam-meriam itu mampu melukai ahli dewa sejati dengan serius, atau bahkan membunuh satu, dengan demikian binatang tentakel tidak dapat menahan sinar-sinar itu. Di bawah serangan kelima sinar itu, dimanapun sinar itu menyentuh, semua tempat yang disentuhnya menguap, dan lebih dari 1 juta binatang tentakel musnah dalam sekejap. Ketika kelima sinar itu menghantam sarang, sarang itu hancur berkeping-keping, dan daging serta darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran keluar darinya. Sebuah terowongan bening diukir dari sinar itu, seolah-olah sebuah parit besar telah digali, memperlihatkan sarang besar di dalamnya. Gerombolan binatang tentakel yang padat di udara juga menguap selama sinar itu, memperlihatkan sepetak langit. Yue Zong melihat kehancuran yang ditimbulkan, dan dipenuhi dengan keterkejutan, meriam itu benar-benar kuat. Jika digunakan di bumi, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa dari bumi. Kepadatan planet tentakel ini dengan mudah lebih dari 100 kali lipat dari bumi, sehingga gravitasinya juga lebih dari 100 kali lipat. Meriam dari kelima kapal perang telah difokuskan dan cukup untuk menyebabkan robekan sedalam 100 meter di tanah.
Sinar itu bahkan telah menembus sarang pertama, menyebabkan lubang yang dalam. Jika digunakan di bumi, kemungkinan besar akan menembusnya. Qi yang berteriak sekali, dan berubah menjadi kilatan cahaya menuju sarang, serang. Saat ini, yang terbaik adalah menyerbu sarang pertama, karena binatang tentakel yang menghalangi jalan telah disingkirkan. Jika tidak, bahkan seorang ahli dewa sejati akan merasa sulit untuk berjalan dengan susah payah melewati gerombolan itu. Semua ahli melesat dan menuju sarang pertama. Mereka jelas bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Kekuatan dari 5 kapal perang kelas E sangat kuat, mampu menerobos planet biasa, namun, periode waktu pendinginannya lama, membutuhkan setidaknya 24 jam sebelum mereka dapat menembak lagi. Binatang tentakel dapat merasakan ancaman dan dengan cepat menyerang Qiyang dan yang lainnya. Saat mereka berebut menuju sarang pertama, banyak dari mereka membuka rahang mereka dan menembakkan sinar cahaya biru ke arah para ahli. Jumlah binatang tentakel terlalu banyak, sinar biru mereka hampir seperti hujan, tidak memberi mereka ruang untuk menghindar atau menghindar. Banyak dari mereka yang terkena serangan di tubuh mereka, tetapi di bawah perlindungan baju besi kelas emas mereka dipaksa ke satu sisi. Para ahli yang lebih kuat segera berdiri dan terus menyerang ke arah sarang. Yang lebih lemah atau mereka yang tidak beruntung dibombardir oleh banyak sinar biru, dan peralatan pertahanan mereka terkoyak, sebelum akhirnya runtuh dan pemiliknya tercabik-cabik, mati dengan menyedihkan. Melihat para ahli yang lebih lemah terkoyak oleh sinar biru, banyak dari yang lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin, dan ekspresi mereka putus asa. Sebagian besar dari mereka dilengkapi dengan peralatan pertahanan yang langka dan kuat, tetapi masih sulit untuk menahan sinar biru itu. Mereka juga ahli yang berbakat di luar sana, namun, dalam keadaan seperti itu, mereka teringat akan hari-hari mereka yang lebih lemah di mana mereka harus berjuang dan berjuang untuk bertahan hidup. Setelah membayar harga selusin ahli, Qi yang berhasil memimpin sisanya ke sarang pertama. Di dalam, ada banyak mayat binatang tentakel, darah dan anggota tubuh mereka yang terpotong-potong berceceran di seluruh sarang. Oh benar, inti di dalam otak semuanya adalah harta karun. Yue Zong melihat mayat itu dan dengan sebuah pikiran, dia melambaikan tangannya, menyebabkan mayat mereka terbang ke cincin semesta miliknya. Kepala binatang tentakel ini sangat kuat, jika Yue Zong ingin menerobosnya, itu akan membutuhkan kekuatan dan waktu. Dalam keadaan saat ini, dia tidak bisa menyia-nyiakan keduanya. Melihat Yue Zong menyimpan kepala-kepala itu, yang lainnya juga dengan cepat bergegas untuk mengumpulkan kepala-kepala itu juga. Karena semua pembangkit tenaga listrik tipe 9 memiliki beberapa pemahaman tentang hukum spasial, mereka dapat menggunakan kristal spasial untuk membentuk harta karun spasial. Sayangnya, harta mereka tidak dapat dibandingkan dengan cincin semesta milik Yue Zong. Lakukan persiapan. Saat mereka menyerbu masuk dari jarak tertentu, Qi yang menatap dalam-dalam ke sarang pertama, dan baru saja mengucapkan kalimat itu, wajahnya berubah dan dia berteriak, hati-hati. Itu adalah binatang kelas raja. Pada saat ini, terjadi fluktuasi energi yang kuat, saat dua sinar biru tebal dan kasar melesat keluar dari bawah, menghantam kelompok itu. Dalam sekejap, 13 ahli menguap, bersama dengan perlengkapan mereka. Pertahanan baju besi kelas emas itu mengejutkan, namun, mereka juga memiliki batas atas. Jelas, kekuatan sinar itu telah melampaui ambang batas. Melihat ini, para ahli lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa, mereka akhirnya melihat kengerian binatang kelas raja. Itu adalah sesuatu yang tidak lebih lemah dari ahli dewa sejati. Mata Qi yang berbinar saat dia meraung dan menyerang, sementara dewa sejati lainnya terbang lebih dalam, dua sinar, peluang bagus. Salah satu dari mereka terluka, ini kesempatan terbaik yang kita miliki. Semua orang serang dengan sekuat tenaga. Semua orang sudah dipaksa ke dinding, karenanya, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menyerang lebih jauh. Mereka semua adalah ahli puncak, dan dalam sekejap, mereka sudah mencapai lebih dalam. Jauh di dalam sarang, ada binatang kelas ratu, dengan sepasang cakar tajam, panjang tubuhnya lebih dari 10 km, sementara 3 binatang kelas raja lainnya berdiri di depannya, masing-masing berukuran 50 meter, dengan baju besi kristal biru. Mereka memiliki sayap seperti naga, 6 kaki yang kuat, dan 8 tentakel, seluruh tubuh mereka ditutupi duri tajam. Saat ini, salah satu binatang kelas raja telah menghancurkan tubuh bagian bawahnya, dan ia berjuang dengan panik.
Banyak tentakel binatang kelas ratu yang tersangkut di tubuh binatang kelas raja, memberinya nutrisi dan mempercepat pemulihannya. Dengan nutrisi tersebut, luka binatang kelas raja sembuh dengan cepat, terlihat oleh mata telanjang. Di dalam sarang, selain dari 4 binatang besar ini, ada lebih dari puluhan ribu binatang tentakel. Mereka lebih besar dari binatang tentakel biasa, dan saat mereka melihat para ahli datang, mereka mulai menyerang. Cepat, kita harus bertindak cepat untuk memusnahkan mereka. Kalau tidak, saat binatang kelas raja itu pulih, kita akan mendapat masalah. Qi Yang mengeluarkan patung hitam pekat yang memancarkan energi gelap yang tebal. Patung itu memiliki 9 naga iblis terukir di atasnya, dan dia menebas tubuhnya sendiri, menyebabkan darah mengalir ke harta karun kelas emas. Seketika, itu menyala, dan 9 naga iblis, yang mengandung kekuatan alam tipe 10, mengepakkan sayap mereka dan melayang keluar dari patung itu, menerkam ke arah salah satu binatang kelas raja. Binatang kelas raja tentakular itu ganas, menghindar dan menyerang ke arah salah satu naga iblis, membalas dengan bilahnya dan berhasil merobek tubuhnya. Saat naga iblis terkoyak, ia tidak bisa terbentuk kembali. Sebaliknya, energi sisa mengalir ke tubuh 8 naga lainnya, menyebabkan mereka berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat. Pada saat yang sama, tentakel binatang kelas raja melesat keluar seperti proyektil ke arah 8 naga iblis yang tersisa. 8 naga membuka rahang mereka dan menerkam ke binatang kelas raja tentakular, menggigit potongan daging berdarah, bahkan merobek beberapa tentakel dalam prosesnya. Kedua belah pihak bertarung habis-habisan dengan cara yang buas dan ganas. Raja binatang yang lain melesat dan menyerbu ke arah kelompok itu, bila pedangnya menebas dan langsung mencabik 2 orang ahli dan zirah kelas emas mereka, sebelum mencabik-cabik dan menelan mereka ahli dewa sejati dari ras pemakan manusia. Guili, yang tingginya 4 meter, memiliki 1 tanduk hijau, seluruh tubuhnya ditutupi bulu hijau, dan wajahnya yang ganas dan menakutkan, memiliki kilatan ganas di matanya sebelum dia tiba-tiba berubah. Fisiknya membengkak hingga ukuran lebih dari 10 meter, mirip dengan hantu gigi hijau yang pernah ditemui Yue Zong sebelumnya. Setelah dia berubah, aura yang menakutkan terpancar darinya, dan dalam sekejap, dia muncul di depan binatang kelas raja tentakel, meraih salah satu tentakel dan membanting binatang itu dengan ganas ke tanah. Dewa sejati binatang Zhu Hua, yang memiliki kepala naga sejati, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas, tingginya sekitar 3 meter dan fisiknya kuat, menyerbu tepat di depan. Dia muncul di depan binatang tentakel itu dan meraihnya, merobek 1 tentakelnya. Harlem mengayunkan kapak perang emas yang perkasa, tampak seperti dewa surgawi saat ia menebas binatang kelas raja tentakel, serangannya tampaknya mampu mencabik-cabik ruang. Binatang kelas raja tentakel mengangkat salah satu bilahnya, menebas balik kapak perang emas, dengan kuat menangkis tebasan itu. Pada saat yang sama, tentakelnya yang lain melesat ke arah Guili, Zhu Hua, dan Harlem. Kekuatan binatang kelas raja tentakel tidak bisa diremehkan. Tentakelnya bahkan dapat melukai ahli dewa sejati dengan parah, hingga mati. Guili dan Zhu Hua menyalurkan kekuatan mereka, menghantam tentakel, menghancurkannya. Di bawah serangan 3 dewa sejati yang hiruk-pikuk, binatang kelas raja tentakel terus menggigil dan gemetar, darah segar mengalir, dan ia kehilangan semua energi untuk membalas. Melihat itu, wajah semua orang jatuh, ketakutan mereka terhadap binatang kelas raja meningkat. Mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya binatang kelas raja. Bagaimanapun, Harlem dan 2 lainnya adalah pejuang dewa sejati. Mereka hanya perlu mengangkat 1 jari dan mereka dapat menghabisi ahli tipe 9. Tidak seorang pun yang hadir dapat berharap untuk menghadapi serangan gabungan dari 3 ahli ini. Namun, bahkan ketika menyerang binatang kelas raja yang lemah, mereka tidak memiliki cara untuk membunuhnya sekaligus. Orang hanya dapat membayangkan kengerian sebenarnya dari binatang itu ketika ia berada di puncaknya. 4 ahli dewa sejati bergandengan tangan untuk mengalahkan 2 binatang kelas raja tentakel, sementara para ahli lainnya harus berhadapan dengan 10.000 binatang tentakel di sarang. Harlem menebas binatang kelas raja dan berteriak, "Zhu Hua, bantulah anak-anak muda itu membuat jalan. Cepat singkirkan binatang kelas raja yang terluka itu." Saat ini, 3 ahli telah melancarkan serangkaian serangan ke binatang kelas raja tentakel, menyebabkannya cedera parah. Zhu Hua dapat melepaskan diri dari pertempuran untuk membantu para ahli tipe 9. Para ahli tipe 9 itu tidak sebanding dengan 10.000-an binatang tentakel.
Bahkan jika mereka dilengkapi dengan harta karun kelas emas, mereka tidak akan mampu menahan banyaknya serangan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Oke, Zhu Hua tidak membuang napas, segera menyerang binatang tentakel. Dia menyalurkan energinya, dan cakarnya menebas dengan sinar 20 meter, mengiris gerombolan monster. Di dalam ruang, banyak binatang tentakel jatuh di bawah serangan tanpa ampun Zhu Hua, tubuh mereka teriris dan darah segar mengalir. Banyak ahli dengan cepat mengikuti, menyerang binatang tentakel itu. Sejumlah dari mereka memiliki senjata jarak jauh, menembaki binatang tentakel, mencabik-cabik mereka. Binatang tentakel adalah spesies alien yang kuat di alam semesta, yang mampu melahap hampir semua hal, termasuk domain, hukum, energi, ki atmosfer, energi spasial, del. Oleh karena itu, pemahaman yang diperoleh para ahli ini melalui Menara Babel pada dasarnya sudah usang dalam menghadapi monster-monster ini. Namun, sistem pertukaran memiliki cukup banyak peralatan kuat yang bisa efektif. Satu-satunya penyesalan adalah pertahanan mereka tangguh dan generasi mereka mengerikan. Butuh banyak serangan dari harta karun kelas emas itu hanya untuk menjatuhkan satu. Sebagian besar sisanya memiliki senjata kelas emas untuk pertempuran jarak dekat. Mereka hanya bisa menyerang gerombolan itu dengan panik, menunjukkan serangan terkuat mereka untuk membunuh binatang buas itu. Kereta panjang kelas emas sepanjang lebih dari 100 meter muncul, menghancurkan gerombolan itu, menghantam satu binatang tentakel dengan ganas, menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, kereta itu terus melaju ke depan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, secara langsung mengubah 20-an binatang tentakel menjadi pasta daging. Namun, saat ia membunuh sekitar 29 binatang buas, ratusan tentakel menusuknya, melilit benda yang tak terkalahkan dan tak bisa dihancurkan itu, dengan kuat menahannya di tempatnya. Saat berikutnya, selusin binatang tentakel menghantam kereta emas itu, menyebabkannya bergetar hebat. Pada saat yang sama, banyak binatang buas mulai menebas dengan ganas. Di bawah serangan-serangan itu, kereta emas yang tak terkalahkan dan tak bisa dihancurkan di seluruh 800 dunia akhirnya memiliki sejumlah retakan berbahaya. Pemiliknya terkejut, dan buru-buru menyalurkan harta karunnya, menyebabkannya mengepul dengan lebih banyak uap, saat ia mencoba melepaskan diri dari binatang tentakel. Namun, tentakelnya terlalu banyak, dan terlepas dari bagaimana kereta emas itu berjuang, ia tidak memiliki cara untuk melepaskan diri. Kereta emas itu butuh waktu untuk berakselerasi agar kecepatan dan daya rusaknya bisa bekerja paling efektif. Begitu terhalang oleh tentakel, kekuatannya akan sangat berkurang. Lebih jauh lagi, binatang tentakel ini jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Bahkan para ahli dewa sejati akan merasa sulit untuk melarikan diri dari binatang-binatang ini. Saat kereta itu hampir hancur, Yue Zong muncul seperti hantu di antara gerombolan itu, meninju salah satu binatang, langsung mengubahnya menjadi pasta daging. Sebelum binatang-binatang lainnya bisa bereaksi, Yue Zong meninju terus-menerus, membanting lebih banyak dari mereka ke tanah, sebelum melompat ke kereta. Dia berteriak, "Berangkatlah ke arah binatang kelas raja yang terluka. Maju, aku akan melindungi kalian semua." Sebelumnya, saat mereka semua melewati Menara Babel, Yue Zong sangat bermusuhan dengan pemilik kereta emas ini. Namun, dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa bekerja sama. Sebuah suara yang jelas terdengar dari dalam, "Baiklah." Pada saat yang sama, pemiliknya mengeluarkan benih emas yang diperolehnya dari Menara Babel, melemparkannya ke kereta emas yang rusak. Benih itu memancarkan cahaya yang kuat, menyelimuti kereta, dan kerusakan mulai membaik dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat yang sama, kecepatan kereta meningkat, dan menabrak binatang kelas raja tentakel yang terluka. Sepanjang jalan, ratusan tentakel terus menggeliat, mencoba untuk mencekik kereta. Yue Zong berdiri di kereta, memegang pedang pertempuran api kelas emas untuk menebas tentakel, mengirisnya. Lebih banyak binatang tentakel menerjang ke arah kereta dengan ganas. Yue Zong berlari di sepanjang kereta, menebas terus. Menerus tanpa henti, dengan mudah membunuh banyak binatang tentakel. Binatang lain yang jauh merasakan ancaman terhadap raja mereka, dan dengan cepat membuka rahang mereka, menembakkan sinar biru ke kereta. Kereta itu bersinar terang, mengaktifkan perisai kelas emasnya, dengan kuat memblokir sinar tersebut. Kereta itu adalah harta karun kelas emas, dan pertahanannya sangat mencengangkan. Perisainya telah meniadakan sebagian besar sinar.
Hanya anggota tubuh binatang buas yang tajam yang dapat merusak perisai dan tubuhnya. Kereta terus bergerak dan menghantam ke depan tanpa ampun, menghantam banyak binatang buas, sementara Yue Zong berdiri di atas, mengayunkan pedang pertempuran apinya untuk mengurus mereka yang terlalu dekat. Dalam beberapa napas, kereta emas itu melanjutkan jalurnya, menabrak binatang kelas raja tentakular yang hanya memiliki tubuh bagian atasnya yang utuh. Dengan ledakan keras, binatang yang terluka parah itu terbanting ke satu sisi, sambungan dan tentakel yang diisi dengan makanan terkoyak. Tubuh binatang kelas raja mengeluarkan sedikit darah, tetapi selain itu, tidak ada luka lain yang terlihat. Pada saat itu, binatang itu akhirnya mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Ia mengeluarkan raungan amarah yang lemah, satu tentakel menghantam kereta emas. Dengan ledakan keras, kereta emas itu hancur dan hancur, setengah gerbongnya hancur total. Sisanya terlempar kembali ke arah gerombolan binatang tentakel, mengambil kesempatan saat binatang kelas raja teralihkan oleh kereta emas. Sayap cahaya suci Yue Zong terbuka, saat ia berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerang tepat di samping binatang itu. Ia kemudian menebas dengan sekuat tenaga, pedang pertempuran api menyala terang. Pedang itu menebas, seolah-olah bertemu dengan dinding yang sangat kuat, dan nyaris menembus lapisan pertama. Dalam kemarahan, Yue Zong meraung, tubuhnya menegang, setiap sel meledak dengan kekuatan. Kekuatannya mencapai 100 kali lipat, saat ia berteriak, tebasan fusi. Pada saat itu, pedang pertempuran api tampak meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan karapas binatang kelas raja meledak terbuka, darah segar berceceran di mana-mana. Jurus khusus yang menggunakan potensi sel-sel dalam tubuh Yue Zong untuk meledak dengan kekuatan adalah jurus rahasia yang ia pahami dalam kultivasi tertutup selama 100 tahun. Itu hanya mungkin dengan fisik dewa iblisnya. Jika ia mencoba menggunakan jurus ini di alam tipe 8, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Bahkan di alam dewa sejati setengah langkah, jurus ini sangat menguras tenaga, dan hanya bisa digunakan sekali, tidak dalam keadaan yang lama. Pedang itu mengiris tubuh binatang kelas raja, namun, binatang itu tidak mati, malah mengeluarkan jeritan yang menusuk. Sebuah tentakel melesat keluar, bertujuan untuk menyerang Yue Zong dengan ganas. Pedang itu menyala sekali lagi, saat sel-selnya meledak sekali lagi dengan potensinya, dan dalam kilatan cahaya yang cemerlang, tentakel itu terpotong dan jatuh ke tanah. Setelah mengiris tentakel itu, sayap cahaya suci mengepak, dan kecepatan Yue Zong melonjak, menyerang kepala binatang kelas raja. Dia kemudian melesat sekali lagi dengan Fusion Slash, menyerang kepala itu. Setelah jeritan kesakitan yang menyedihkan, kepala itu terkoyak, dan otak di dalamnya terbakar, berubah menjadi abu dengan cepat sebelum binatang itu mati. Dengan kematian binatang buas kelas raja, ada energi misterius yang tebal dan melimpah yang memasuki Yue Zong, dipenuhi dengan kebenaran alam semesta, tidak hanya memberinya kekuatan hidup tetapi juga sebagian energi, kebenaran, prinsip, dan bahkan hukum spasial yang diperoleh binatang buas kelas raja. Setelah menyerap kekuatan hidup, Yue Zong mendapat kilasan wawasan, memperoleh beberapa dugaan tentang Menara Babel, serta planet tentakular itu sendiri. Jadi seperti ini, tubuh binatang tentakular ini sungguh menakjubkan. Ada beberapa kesamaan antara fisik Dewa Iblis, jejak Dewa Iblis, dan binatang-binatang ini. Kemungkinan pemilik sistem telah meneliti tentang fisik binatang-binatang ini untuk menciptakan fisik Dewa Iblis. Kemampuan untuk menyerap semua jejak itu mirip dengan kemampuan binatang-binatang ini untuk melahap semuanya juga. Perbedaannya adalah bahwa arah jejak Dewa Iblis adalah agar manusia berevolusi, menyerap kekuatan hidup yang paling murni, sementara binatang tentakular ini menyerap semua jenis energi untuk bertarung dan memelihara diri mereka sendiri. Dari sudut pandang evolusi, jejak Dewa Iblis jelas memiliki keuntungan, tetapi dari sudut pandang pertempuran, binatang tentakular lebih kuat. Selama aku menyerap cukup banyak binatang kelas raja, aku dapat menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia, dan menjadi lebih kuat lagi. Qi yang masih menahan binatang kelas raja tentakel lainnya, dan ketika dia melihat apa yang terjadi di ujung Yue Zong, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Dia benar-benar membunuh binatang kelas raja tentakel itu. Bukankah Yue Zong ini terlalu kuat? Bahkan jika dia seorang oracle, membunuh kelas raja sendirian terlalu menantang surga. Beberapa oracle terakhir yang pernah kulihat juga naga di antara manusia, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Harlem memiliki ekspresi keterkejutan yang sama, itu gila.
Orang ini baru saja berada di lingkaran besar alam tipe 9, namun, dia telah melampaui kita para ahli tipe 10. Ini pertama kalinya melihat keberadaan yang begitu mengerikan. Binatang kelas Raja Tentakel adalah bentuk kehidupan tipe 10. Pada puncaknya, seekor binatang dapat melawan dua ahli tipe 10 dan tidak akan dirugikan. Kali ini, bahkan jika kekuatan di dalam sarang telah terpengaruh, itu masih sangat ganas, dan dapat menekan Qiyang. Dengan binatang sekuat itu, bahkan jika terluka, sulit bagi pembangkit tenaga listrik tipe 9 untuk dapat melukainya dengan peralatan kelas emas, apalagi membunuhnya. Namun, Yue Zong mampu melakukannya, menyebabkan semua orang terkejut. Setelah Yue Zong membunuh binatang kelas Raja Tentakel, banyak binatang tentakel menjadi marah, meraung dan melonjak maju dengan lebih bersemangat, menerkam ke arah Yue Zong. Binatang buas lainnya di kejauhan juga telah membuang target mereka, membuka mulut mereka untuk menembakkan sinar biru ke Yue Zong. Sayap cahaya suci di punggung Yue Zong berkelebat, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerkam ke arah binatang kelas ratu. Dalam sekejap, dia telah muncul di atasnya, sel-selnya berubah sekali lagi saat dia menebas dengan kejam di kepalanya. Serangan itu mampu menyebabkan luka yang dalam, karena sejumlah besar darah mulai mengalir keluar. Kepala binatang kelas Ratu Tentakel saja panjangnya lebih dari beberapa ratus meter, dengan demikian, serangan Yue Zong hanya dapat menyebabkan luka yang dalam, dan tidak membunuhnya dalam satu serangan. Meski begitu, binatang kelas Ratu mengeluarkan jeritan kesakitan. Itu adalah mesin penghasil telur, inti, dan nukleus dari binatang tentakel. Namun, kemampuan tempurnya tidak terlalu kuat, meskipun pertahanannya adalah sesuatu yang harus disaksikan. Pada saat itu, binatang tentakel menyerang Yue Zong dengan panik. Binatang kelas raja yang terlibat dalam pertempuran dengan Qi yang dengan cepat berbalik dan berlari ke arah Yue Zong, sambil menahan dagingnya yang terkoyak karena naga iblis itu. Binatang kelas raja tentakel lainnya yang dipegang oleh dua dewa sejati lainnya tidak bisa bergerak. Yue Zong tahu waktunya sedikit, sehingga sel-selnya terus berubah, pedang pertempuran apinya menebas berulang kali. Saat dia menebas dengan ganas, kepala binatang kelas ratu terkoyak, darahnya mengalir deras. Setelah hampir sedetik, Yue Zong telah menghancurkan kepala itu dan mengambil inti di dalamnya. Setelah melenyapkan binatang kelas ratu, kekuatan hidup yang 3 kali lebih kuat dari binatang kelas raja mengalir melalui Yue Zong. Setelah dia menyerap sepenuhnya energi misterius dan kuat itu, tubuhnya mulai menguat sekali lagi, berevolusi menuju keadaan yang lebih sempurna. Setelah berkultivasi lebih dari 100 tahun di dalam ruang waktu, Yue Zong telah memperoleh segala macam pengetahuan dan memahami teknik untuk mengubah tubuhnya. Dia juga benar-benar memahami sifat ajaib dari fisik dewa iblisnya. Karena itulah dia dapat membantu tubuhnya mencapai langkah berikutnya dalam evolusi dengan cepat. Pada saat Yue Zong membantai binatang kelas ratu, binatang kelas raja telah tiba di depan Yue Zong, menebas dengan ganas. Saat yang sama, Yue Zong berbalik. Pedang pertempuran apinya membakar saat bertemu dengan serangan binatang kelas raja. Dengan ledakan keras, Yue Zong terlempar beberapa meter, tetapi ia dengan cekatan melompat ke gerombolan binatang bertentakel dan menghabisi mereka lebih banyak lagi. Dia menangkisnya, dia benar-benar menangkis serangan kelas raja. Itu mengerikan, dia jelas belum berada di alam dewa sejati, bagaimana mungkin dia melakukannya. Melihat Yue Zong menangkis serangan itu, banyak ahli yang terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Serangan habis-habisan binatang bertentakel itu bahkan dapat melampaui Harlem dan ahli tipe 10 lainnya. Memikirkan bahwa Yue Zong benar-benar dapat menangkisnya, berarti kemampuan bertarungnya bahkan telah melampaui Harlem dan yang lainnya. Pada saat kematian binatang kelas ratu, perutnya pecah, dan banyak sekali binatang tentakel seukuran kepalan tangan merangkak keluar, melarikan diri melalui saluran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belum dewasa, tetapi selama satu keluar, salah satu dari mereka dapat berevolusi menjadi binatang kelas ratu lainnya. Pada saat yang sama, sarang mulai pecah, dan energi hijau terang melesat ke langit, memancar keluar. Ketika Qi yang melihat ini, dia berteriak, lari. Begitu binatang kelas ratu mati, seluruh sarang akan runtuh. Binatang kelas raja dari dua sarang lainnya akan segera datang untuk memberikan bala bantuan. Kita harus mengungsi sekarang.